Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun dan kapanpun teman-teman sekalian menonton video ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media video. Baik teman-teman, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang teori kecerdasan ganda, yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang profesor psikologi dari Harvard University, akan dijadikan acuan untuk lebih memahami bakat dan kecerdasan tiap-tiap individu. Hal ini bertujuan untuk membahas dan lebih memahami tentang upaya yang perlu dilakukan oleh guru dan pendidik dalam membantu memfasilitasi pengembangan potensi individu peserta didik. Howard Gardner pada tahun 1983 mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 7 jenis kecerdasan dasar, yaitu kecerdasan bahasa, kecerdasan matematis logis, kecerdasan spesial, kecerdasan kinestetis jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal. Kemudian Gardner juga menambahkan satu kecerdasan lagi, yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. Seseorang dikatakan cerdas bila ia dapat memecahkan masalah yang ia hadapi dalam hidupnya dan mampu menghasilkan sesuatu yang berharga atau berguna bagi orang lain. Howard Gardner memperkenalkan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan teori kecerdasan ganda, yaitu teorinya tentang menghilangkan anggapan yang ada selama ini tentang kecerdasan manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada satupun kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan menggunakan seluruh kecerdasan yang ada. Semua kecerdasan tersebut bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Komposisi keterpaduannya tentu saja berbeda-beda pada masing-masing individu. Namun, kecerdasan tersebut dapat diubah dan ditingkatkan. Kecerdasan yang paling menonjol akan mengontrol kecerdasan-kecerdasan yang lain dalam memecahkan suatu masalah. Beberapa bentuk kecerdasan manusia yaitu kecerdasan verbal atau bahasa, yaitu verbal linguistic intelligence. Yang kedua, kecerdasan logika atau matematik yang disebut dengan logical mathematical intelligence. Ketiga, kecerdasan visual atau ruang atau visual spatial intelligence. Yang keempat, kecerdasan tubuh atau gerak tubuh yang disebut body atau kinesthetic intelligence. Yang kelima, kecerdasan musikal atau ritmik yang disebut musical or rhythmic intelligence. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau naturalistic intelligence. Yang kesembilan, kecerdasan spiritual atau spiritualist intelligence. Dan yang kesepuluh, kecerdasan eksistensial atau existentialist intelligence. Pada dasarnya, semua orang memiliki segala bentuk kecerdasan tersebut. Namun, tentu saja tidak semua orang berkembang atau dikembangkan pada tingkatan yang sama, sehingga tidak dapat digunakan secara efektif. Pada umumnya, satu kecerdasan lebih menonjol atau lebih kuat dari kecerdasan yang lain, tetapi tidak berarti bahwa hal itu bersifat permanen atau tetap, karena di dalam diri manusia tersedia kemampuan untuk mengaktifkan semua kecerdasan tersebut. Para pakar kecerdasan sebelum Gardner cenderung memberikan tekanan terhadap kecerdasan hanya terbatas pada aspek kognitif, sehingga manusia telah tereduksi menjadi sekedar komponen kognitif. Gardner melakukan hal yang berbeda. Ia memandang manusia tidak hanya sekedar komponen kognitif, namun suatu keseluruhan. Melalui kecerdasan ganda atau multiple intelligence,
ia berusaha menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan. Tidak ada manusia yang sangat cerdas dan tidak ada manusia yang tidak cerdas untuk seluruh aspek yang ada pada dirinya. Yang ada adalah manusia yang memiliki kecerdasan tinggi pada salah satu kecerdasan yang dimilikinya. Strategi pembelajaran kecerdasan ganda bertujuan agar semua potensi anak dapat berkembang atau dikembangkan. Strategi dasar pembelajarannya dapat dimulai dengan yang pertama, membangunkan atau memicu kecerdasan atau yang disebut dengan awakening intelligence, yaitu upaya untuk mengaktifkan indera dan menghidupkan kerja otak. Yang kedua yaitu memperkuat kecerdasan atau disebut dengan amplifying intelligence, yaitu dengan cara memberikan latihan dan memperkuat kemampuan membangunkan kecerdasan. Yang ketiga yaitu mengajarkan dengan atau untuk kecerdasan, atau disebut dengan teaching for with intelligence, yaitu upaya-upaya untuk mengembangkan struktur pelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan manusia. Keempat yaitu mentransfer kecerdasan atau lebih dikenal dengan transferring intelligence, yaitu usaha untuk memanfaatkan berbagai cara yang telah dilatihkan di kelas untuk memahami realitas di luar kelas atau pada lingkungan nyata. Sedangkan kegiatan-kegiatannya dapat dilakukan dengan cara menyediakan studi tour, biografi, pembelajaran tape program, eksperimen, majalah dinding, serta membaca buku-buku guna untuk mengembangkan kecerdasan ganda. Upaya untuk mengembangkan siswa sendiri dapat berupa self-monitoring dan konseling atau tutor sebaya. Beberapa hal tersebut akan sangat efektif untuk mengembangkan kecerdasan ganda masing-masing siswa atau individu. Berikut ini sejumlah cara atau metode dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan individu. Setiap metode digunakan untuk meningkatkan jenis kecerdasan yang spesifik, yaitu yang pertama, meningkatkan kecerdasan bahasa dapat dilakukan dengan cara mengadakan permainan merangkai kata. Buatlah buku harian atau usahakan untuk menulis tentang apa saja yang ada dalam pikiran setiap harinya sebanyak 250 kata. Dan sediakan waktu untuk bercerita secara teratur dengan keluarga atau sahabat. Yang kedua, cara untuk meningkatkan kecerdasan spesial, yaitu seringlah berlatih permainan gambar 3 dimensi, puzzle, kubus, dan teka-teki visual lainnya, dekorasi ulang interior dan taman rumah. Buatlah struktur benda dengan logo atau bahan mainan 3 dimensi lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan matematis logis. Dapat dilakukan dengan cara berlatih menghitung soal-soal matematika sederhana di kepala. Berapa 21 kali 40 dalam 5 detik. Pelajari cara menggunakan sempua, sering-seringlah mengisi teka-teki silang atau asa otak lainnya. Yang keempat, kecerdasan musikal. Dapat dilatih dengan cara mengunjungi konser atau pertunjukan musik, bernyanyilah di kamar mandi atau dimanapun yang memungkinkan untuk bersenandung. Luangkan waktu selama 1 jam setiap minggu untuk mendengarkan gaya musik yang tidak dikenal akrab seperti western, jazz, country, world music, dan lain-lain. Yang kelima, meningkatkan kecerdasan kinestetik dapat dilakukan dengan cara bergabung dan berlatih bersama dengan klub olahraga di lingkungan. Pelajarilah kegiatan dansa, kumpulkanlah berbagai macam benda yang memiliki beragam tekstur dan bentuknya yang khas. Yang keenam, cara atau metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal, yaitu belilah kotak kartu nama, penuhi dengan nama kontak, bisnis, teman, kenalan, kerabat, dan orang lainnya, serta tetap menjalin hubungan dengan mereka. Keenam, meningkatkan kecerdasan interpersonal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pilihlah tokoh favorit yang positif dan baca serta jadikan mereka sebagai kawan imajinasi dalam memecahkan suatu permasalahan yang membutuhkan waktu pemahaman yang dalam. Yang kedelapan, atau yang terakhir, metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan naturalis antara lain, peliharalah hewan favorit, tingkatkan frekuensi melihat acara-acara mengenai program flora dan fauna. Yang paling mudah, cobalah untuk menahan diri untuk tidak merusak lingkungan, seperti tidak mencoret-coret meja, menginjak rumput kantor, dan memetik bunga yang sedang tumbuh.
Teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi, seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi yang cocok untuk semua siswa. Sebab, cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori. Model proses pengolahan informasi memandang memori manusia sebagai komputer yang mengambil atau mendapatkan informasi, mengelola dan mengubahnya dalam bentuk dari isi, kemudian menyimpannya dan menampilkan kembali informasi pada saat dibutuhkan. Dalam upaya menjelaskan bagaimana suatu informasi atau pesan pengajaran diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta memanfaatkan jika diperlukan, telah dikembangkan sejumlah teori dan model pemrosesan informasi oleh Snowman 1986, Beinan 1986, dan Tennyson 1989. Teori tersebut umumnya berpijak pada asumsi. Yang pertama, bahwa antara asumsi dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Yang ketiga, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Budiningsih 2005-82. Berdasarkan ketiga asumsi tersebut, dikembangkan teori tentang komponen struktural dan pengatur alur pemrosesan informasi atau proses kontrol, antara lain: yang pertama, sensori reseptor atau SR. Sensori reseptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam sensor reseptori, informasi ditangkap dalam bentuk asli. Informasi hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat, dan informasi tadi mudah terganggu atau berganti. Yang kedua, working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberikan perhatian atau attention oleh individu. Pemberian perhatian ini dipengaruhi oleh peran persepsi. Karakter working memory adalah bahwa, yang pertama, ia memiliki kapasitas yang terbatas, lebih dari kurang 7 slots. Informasi di dalamnya hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa pengulangan. Yang kedua, informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Yang ketiga, long-term memory. Long-term memory diasumsikan, yang pertama, berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Dan yang ketiga, bahwa sekali informasi disimpan dalam long term memory,
ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan lupa pada tahapan ini disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Ini berarti, jika informasi ditata dengan baik, maka memudahkan proses penelusuran dan pemunculan kembali informasi jika diperlukan. Dikemukakan oleh Howard tahun 1983 bahwa informasi disimpan di dalam long-term memory dalam bentuk protipe, yaitu suatu struktur representasi pengetahuan yang telah dimiliki yang berfungsi sebagai kerangka untuk mengkaitkan pengetahuan baru. Dengan ungkapan lain, Tennyson tahun 1989 mengemukakan bahwa proses penyimpanan informasi merupakan proses mengasimilasikan pengetahuan baru pada pengetahuan yang dimiliki, yang selanjutnya berfungsi sebagai dasar pengetahuan. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain adalah bahwa tidak ada suatu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Implementasi teori sistematik dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh dengan beberapa teori diantaranya. 1. Teori prosesan informasi. Pada teori ini, komponen prosesan informasi dibagi menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya ketiga kelompok itu adalah A. Sensory recopter atau disingkat SR, merupakan sel tempat pertama kali informasi diatur dari luar. B. Working memory WM, diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Karakteristik adalah 1. Memiliki kapasitas yang terbatas kurang dari 7 slot. Informasi yang dapat hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa adanya upaya pengulangan. 2. Informasi dapat disandikan dalam bentuk yang berbeda dari stimulasi aslinya, baik dalam bentuk verbal, visual, ataupun sematik, yang dipengaruhi oleh peran proses kontrol dan seseorang dapat sadar mengendalikannya. C. Long term memory atau disingkat LTM. 1. Berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu. 2. Mempunyai kapasitas tidak terbatas. 3. Sekali informasi disampaikan dalam LTM ialah tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan lupa hanyalah disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan munculnya kembali informasi yang diperlukan. Asumsi yang mendasar teori persoalan informasi ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pelajaran, merupakan gegana bahwa dalam pembelajaran terjadinya proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah hingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar internal dari kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu kesadaran,
kognitif yang terjadi dalam individu, sedangkan kondisi eksternal adalah renggasan dan lingkungan yang melingkupi individu dalam proses pembelajaran. 2. Teori belajar menurut Landa. Dalam teori ini, Landa membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus, menuju ke satu target tujuan tertentu. Proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen yang menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Menurut Landa, proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Ketiga, teori belajar menurut Past dan Scott. Menurut Past dan Scott, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir menyeluruh atau Wallis. Cara berpikir serialis, cara berpikir ini hampir sama dengan cara berpikir algoritmik, yaitu berpikir menggunakan cara setahap demi setahap atau linear. Sedangkan cara berpikir menyeluruh atau Wallis, cara berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi atau mempelajari sesuatu dari yang paling umum menuju ke hal yang lebih khusus. Teori belajar pengelolaan informasi termasuk teori kognitif yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Namun memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang terbatas. Menurut Gagne, untuk mengurangi muatan memori kerja tersebut dapat diatur sesuai dengan pertama, kapabilitas belajar, yang kedua, peristiwa pembelajaran, yang ketiga, perorganisasian atau urutan belajar. Tahap sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengelola informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan itu, maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengelola, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Itu dia yang dapat kami sampaikan tentang materi teori belajar kecerdasan ganda. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.